Allahumma Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berharap berdoa kepada Allah, kiranya apapun ibadah yang kita lakukan benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap berdoa Bapak Ibu, kiranya daya Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, firman Allah yang saya bacakan tadi kita tahu persis surat dan ayatnya, surat Al-Baqarah ayat pertama dan ayat yang kedua. Setelah kita membaca Al-Fatihah, Allah informasikan kepada kita, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Dan di penggalan surah Al-Baqarah ayat 197, apa kata Allah? Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dari Bapak Ibu, kita harus paham betul yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini adalah takwa, Bapak Ibu. Dan yang kita butuhkan hidup di akhirat nanti adalah takwa. Kalau kita sudah bertakwa Bapak Ibu, sudah aman kita Bapak Ibu. Tiket ke surga sudah di tangan, tiket bahagia hidup di dunia pun sudah di tangan. Kalau kita punya anak bertakwa, beruntung kita Bapak Ibu. Punya mertua bertakwa, beruntung kita. Punya suami, istri yang bertakwa, beruntung kita Bapak Ibu. Karena banyak orang Bapak Ibu, orang menikah karena apa? Menikah karena cinta. Kalau menikah karena cinta boleh-boleh saja Bapak Ibu, tapi bukan itu modalnya Bapak Ibu. Modal yang penting bercinta karena takwa. Kenapa kamu mau dengan suamimu? Karena takwa. Kenapa kamu mau dengan istrimu? Karena takwa. Karena kalau kita menikah dengan niat takwa Bapak Ibu, walaupun tidak cinta dengan istri kita, walaupun tidak cinta dengan suami kita, tapi kita lahir sifat takwa itu dalam berumah tangga, akan merasakan cinta itu Bapak Ibu. Banyak suami atau banyak istri yang kecewa dengan suami yang tidak romantis, suami yang lupa tanggal lahir, suami yang lupa tanggal pernikahan. Ini membuat panik. Kalau suami yang cinta sama kita, dia akan romantis, dia akan tahu tanggal lahir, tanggal menikah kita, dia tahu. Tapi kalau manusia yang bertakwa, dia akan bertanggung jawab. Kita mau suami romantis atau suami yang bertanggung jawab? Suami yang bertanggung jawab tidak lupa menafkahi kita. Suami yang bertanggung jawab tidak lupa membahagiakan kita. Tapi suami yang romantis, dia akan selalu ingat tanggal lahir kita, tanggal pernikahan kita. Bisa jadi dia tidak menjawab, bisa jadi dia selingkuh, tapi tanggal lahir kita, tanggal pernikahan kita dia selalu ingat. Tapi dia tidak ingat dengan Tuhan yang menjadikan kita. Maka benar Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Jadi semua kita sekarang sudah tahu Bapak Ibu, yang kita butuhkan takwa. Yang kita butuhkan menantu yang bertakwa, suami yang bertakwa, istri yang bertakwa. Maka mintalah kepada Allah agar kita menjadi istri yang bertakwa, agar kita mendapatkan suami yang bertakwa. Ada 5 unsur Bapak Ibu untuk mencapai takwa. Kita singkatkan saja. Yang pertama, unsur mu'ahada. Apa itu unsur mu'ahada? Selalu ingat akan janji Allah kepada kita Bapak Ibu, dan juga janji kita kepada Allah.
Apa kita katakan dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca ketika salat, hanya kepadamu saja kami menyembah dan hanya kepadamu saja kami minta pertolongan. Artinya Bapak Ibu, kita tidak akan meminta, tidak akan menyembah kepada selain dari Allah. Kalau ingin menjadi orang bertakwa, yang pertama ingat, hanya kepadamu saja kami menyembah, hanya kepadamu saja kami minta tolong. Maka kita tidak akan minta tolong dengan suami kita Bapak Ibu. Kalau dia tolong, alhamdulillah dia tolong, tak apa, itu kita semewahkan tinggalannya. Yang kedua, unsur muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa akan selalu merasa diawasi. Yang ketiga, unsur muaqabah, selalu memberi sanksi diri kita. Kalau tadi tidak salat subuh berjamaah, beri sanksi diri kita. Apa sanksinya? Tambah nama awak, ditambahkan sunnah orang lain. Asal ada kesalahan, kita sanksi langsung. Awak ini baca Quran hari tengah juz, lewat hari itu ada sanksi dari awak. Kemudian yang keempat, unsur mujahadah, bersungguh-sungguh. Mujahadah kau lawan diri awak, sama-sama awak lawan diri awak. Itu Ustaz Hendrizal SPK SPD pernah menyampaikan, Bapak Ibu, ada orang di tengah-tengah hari, matahari sedang kekong, matahari setengah hari ke inyo mengungkit semen sasak di sikuanya, barang balik semen sasak di tengah hari, bapak tiga yang mengungkit semen. Awak nak mengungkit semen, lo tak sewa tengah hari yang mengungkit, tak tahu inyo tak di tengah hari mengungkit semen, tak balik ke kaluknya, bapak ni kaluk, itu terpaksa Bapak Ibu ini untuk binti, ngelawan dirinya ke kaluk. Maka menurut awak untuk suruh awak lawan jadi awak untuk kamar jadi awak pasal jadi awak untuk berdoa. Itu unsur muhadah. Kemudian yang keempat, unsur muhasabah. Wa hitung-hitung dari awak. Lah sore beku hitung-hitung, kalau kau hitung hari Kamis tu aku yang lakukan kerajaan lebih banyak amal mudah. Kau mati boleh 5 besok ada kau sudah mudah. Wa hitung-hitung. Kalau 5 unsur pelaku kerajaan insyaallah wa baru tuang istiwa punya awak. Baru tuang suami awak punya awak. Baru tuang orang kaya awak punya awak. Baru tuang Pak RT awak warganya.